Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramesti Inta Andriana dengan NIM E100190033 akan mempresentasikan tentang industrial cluster. Presentasi ini bertujuan untuk memenuhi tugas geografi ekonomi pada pertemuan 3. Industrial cluster. Pada industrial cluster ini dikenal dengan adanya aglomerasi cluster industri yang merupakan konsentrasi dari kegiatan ekonomi. Aglomerasi ini secara tradisional dipahami sebagai penghematan ekonomi yang dimungkinkan melalui pengurangan biaya rata-rata produksi atau penyediaan layanan karena adanya kedekatan spasial. Aglomerasi industri secara bersamaan merupakan aspek pengembangan dan spesialisasi yang tidak merata dan berfungsi sebagai tempat penting dalam penciptaan lapangan kerja dan inovasi. Fundamental untuk pemahaman aglomerasi industri adalah pengertian skala ekonomi eksternal. Skala ekonomi mengacu pada penghematan biaya dalam input per unit ketika skala tertentu tercapai dan dapat bersifat internal atau eksternal. Ketika skala ekonomi bersifat eksternal, maka penghematan biaya alami secara kolektif oleh perusahaan di wilayah tersebut biasanya melalui pembagian manfaat dari pembangunan infrastruktur dan munculnya kumpulan tenaga kerja khusus. Aglomerasi. Skala ekonomi eksternal dianggap sebagian dihasilkan oleh eksternalitas positif. Contoh dari eksternalitas negatif yang menyebabkan aglomerasi disekonomi adalah polusi udara yang dihasilkan oleh pabrik. Contoh dari eksternalitas positif yang akan mengarah pada aglomerasi adalah berbagai faktor input. Aglomerasi Marshallian dan distrik industri. Aglomerasi Marshallian seperti industri tekstil di Lancashire pada abad ke-19 Inggris didirikan oleh koordinasi horizontal dan vertikal di antara perusahaan kecil yang mengkhususkan diri pada satu fungsi dalam suatu industri. Selain pasar yang berfungsi sebagai tujuan akhir produk, secara implisit asumsikan bahwa kawasan industri Marshallian memiliki interaksi dan keterkaitan minimal dengan mereka yang berada di luar kabupaten. Minat baru aglomerasi industri dihasilkan oleh spesialisasi yang fleksibel, di mana Fiore dan Sabel menganjurkan organisasi industri yang terdiri dari usaha kecil menengah yang terancam secara teritorial yang mengkhususkan diri dalam satu aspek produksi, bekerja sama satu sama lain dan terlibat dalam batch kecil produksi tarikan permintaan. Hal ini menawarkan secercah harapan bagi industri dan kawasan yang dihadapkan sebagai deindustrialisasi, offshoring, dan penutupan pabrik. Scott mengemukakan alat analitik pelengkap untuk proses lokalisasional dan hasil dari rezim akumulasi berubah dengan memasukkan analisis biaya transaksi dari institusional ekonomi. Produksi yang terintegrasi secara vertikal akan mengarah ke kota perusahaan, sedangkan terintegrasi secara vertikal produksi parut yang tidak akan mengarah ke kawasan industri. Distrik industri Italia.
Jika aglomerasi Marshallian mengandalkan konseptualisasi ekonomi neoklasik perusahaan sebagai kumpulan pesaing monomistik, distrik industri Italia ketiga menekankan adanya saling ketergantungan di antara perusahaan persaingan kooperatif dan pentingnya kepercayaan di antara pelaku ekonomi dalam distrik. Perusahaan model Italia ketiga mencapai tingkat koordinasi yang jauh lebih tinggi di antara perusahaan kecil. Biasanya berdasarkan dalam bentuk organisasi kerja, kerajinan, untuk industri garmen dan pembuatan sepatu. Meskipun ada persaingan, perusahaan cenderung terspesialisasi dan ini mengurangi persaingan langsung. Entitas non-korporat seperti koperasi percobaan indus mengkoordinasi berbagai kegiatan yang menguntungkan perusahaan di distrik tersebut, termasuk mengembangkan layanan tambahan bersama, mengkoordinasikan pembangunan infrastruktur, mensponsori pameran dagang, menawarkan program pelatihan kerja, dan memberikan modal dalam bentuk jaminan pinjaman. Horizon memberikan kontribusi wawasan lebih lanjut tentang perdebatan mengenai industri Marshallian versus Italianate dengan mengklaim bahwa debat pada tahun 1990-an menawarkan interpretasi baru yang mengakui peran penting faktor sosial dalam proses geoekonomi. Mengambil gagasan Granovetter tentang keterikatan, Horizon menekankan pentingnya kepercayaan yang dipupuk dari waktu ke waktu melalui kontak pribadi formal dan informal. Kedekatan geografis sangat penting untuk membangun kepercayaan dalam interpretasi baru. Kontak pribadi dikembangkan melalui berbagai hubungan sosial, dipupuk melalui kepercayaan atau aliansi agama yang sama dalam politik lokal, yang diungkapkan pada pertemuan di klub sosial dan gereja, melengkapi hubungan bisnis dalam kawasan industri. Geografi inovasi. Milieux inovatif secara bersamaan mewakili jenis distrik industri dan kerangka penelitian dengan fokus pada lokasi inovasi. Aidalot 1986 adalah orang pertama yang mengatur lokasi analisis distrik yang mereproduksi dengan cara penghancuran kreatif. Milieux inovatif adalah ruang pembentuk ruang atau pendekatan ruang aktif dan berfokus pada tekno-endogen lintas logis dalam membentuk ruang produksi. Rati 1992. Teknologi atau limpasan pengetahuan adalah jenis eksternalitas tertentu yang dikenal sebagai eksternalitas Marshall, Arrow, Romer atau yang dikenal dengan MAR, dan mengacu pada pengetahuan yang dihasilkan dalam alga merah di atas di luar apa yang terkandung dalam perusahaan yang dianggap paling baik. Eksternalitas atas eksternalitas diverifikasi Jacobian dapat dilihat dalam Feldman, Outstreet tahun 1999, Horizon et al. 1996, dan Van Oort 2002. Aglomerasi Marshallian maupun distrik industri Italia dianggap telah tumbuh secara baik tanpa dukungan negara. Mereka berbeda dengan distrik yang ada pada umumnya, yang pada dasarnya dikembangkan dan didorong oleh manfaat mandat negara seperti Teknopolis dan kota sains. Dalam perbandingan dua kawasan industri dalam industri elektronik Silicon Valley dan wilayah rute 128 Boston, Sasenian 1994 menemukan bahwa budaya daerah yang khas telah memainkan peran kunci dalam mempromosikan kewirausahaan. Sasenian
berpendapat bahwa Silicon Valley adalah unik dalam menerima kegagalan kewirausahaan sebagai dalaman positif dan menarik sejumlah pengusaha seri yang meluncurkan retribusi baru beberapa kali dalam hidup mereka. Inkarnasi terbaru dari aglomerasi industri adalah sistem inovasi regional yang mendefinisikan sistem inovasi regional sebagai infrastruktur kelembagaan yang mendukung inovasi dalam struktur produksi suatu wilayah. Sistem inovasi regional dikategorikan lebih jauh dalam sistem inovasi nasional yang tertanam secara teritorial, jaringan regional, antarregional, berdasarkan jenis pengetahuan yang telah digunakan dalam sistem inovasi mereka, baik analitis atau sains atau sintetik atau teknik. Cluster industri Porter. Istilah cluster industri dipopulerkan oleh seorang sarjana Amerika dan seorang guru manajemen, Michael Porter, tahun 2000. Porter mendefinisikan cluster sebagai konsentrasi geografis perusahaan yang saling berhubungan, industri dan wilayah, khusus dalam perubahan ekonomi, pemasok, penyedia layanan, perusahaan di industri terkait, dan lembaga terkait di bidang tertentu, yang bersaing tetapi juga berisi perusahaan di industri terkait dan lembaga terkait di bidang tertentu yang bersaing tetapi juga bekerja sama. Sumber keunggulan kompetitif lokasi Porter didasarkan pada elaborasi kerangka berlian miliknya yang melibatkan kondisi, faktor atau input, kondisi permintaan industri terkait dan pendukung dan konteks untuk strategi persaingan perusahaan. Ahli geografi ekonomi memandang kontribusi order lebih pragmatis daripada teoritis karena karyanya tidak dicirikan dengan proporsi baru. Kontribusi Porter dipandang terletak pada kemampuannya untuk meyakinkan pembuat kebijakan serta manajer perusahaan tentang pentingnya aglomerasi. Porter berpendapat bahwa cluster sebagai unit analisis yang memungkinkan untuk merancang kebijakan yang lebih baik untuk persaingan internasional dengan pernyataan bahwa kesehatan cluster terpenting untuk kesehatan perusahaan. Dengungan lokal, jalur pipa global. Storber tahun 1995 membedakan antara karakteristik kapabilitas lokal dan aset spesifik regional sebagai ketergantungan yang diperdagangkan dan tidak diperdagangkan, dengan menekankan yang pertama, perdagangan material dan perdagangan informasional yang terakhir. Storber tahun 1997 juga mengusulkan multidimensi yang menggabungkan kewirausahaan dan fleksibilitas, konveksi, ketenagakerjaan, hubungan antar perusahaan, vertikal dan horizontal, dan sifat pesaingnya serta sifat hubungannya. Ekologi informasi dan komunikasi diciptakan oleh kontak tatap muka. Kehadiran bersama dan lokasi bersama orang dan perusahaan dalam industri, tempat, atau wilayah yang sama. Storber dan Venables tahun 2004 menekankan pentingnya dengan lokal yang diciptakan oleh kontak tatap muka yang menurut mereka melibatkan sifat perilaku dan komunikasi yang unik. Dan oleh karena itu, keunggulan spesifik didapatkan dengan metode komunikasi lainnya. Selain itu, kontak tatap muka adalah metode penting dari belajar sambil melakukan atau transfer pengetahuan diam-diam. Markusen dan Amin dan Triff mengkritik pendudukan sarjana dengan lokal debat di distrik industri.
dosen mengidentifikasi sebagai tipologi industri listrik, dan diantaranya distrik industri hub and spoke yang diusulkan dengan menggabungkan kekuatan lokal dengan hubungan eksternal. Triff menyebut mereka node Marshallian yang berfungsi sebagai pusat interaksi sosial dalam sistem global. Bartel dan kawan-kawan pada tahun 2004 berfokus pada sifat-sifat khusus dan kesempurnaan antara sumber pengetahuan lokal dan eksternal, dan menantang pemahaman sederhana tentang penyimpanan bus lokal dengan pengetahuan diam-diam dan jalur pipa global dengan pengetahuan terkodifikasi. Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa aliran pengetahuan eksternal lokal jalur pipa global dapat memainkan peran penting dalam memasukkan pengetahuan baru ke rutinitas lokal. Dengan demikian, dapat meningkatkan kapasitas inovatif perusahaan. Dan dengan demikian pula, perusahaan dapat menuai manfaat dari pengetahuan lokal dan ekstra lokal untuk bertahan dan berkembang dalam ekonomi global kontemporer, dan mereka akan sangat saling melengkapi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan yang mungkin sengaja saya perbuat atau tidak,